Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Pagi waktu Belanda, gua pengen bahas sedikit ya soal masalah intip kekuatan nih ceritanya ya. Siapa lagi yang pengen gua intip kalau bukan tetangga berisik Manchester City ya, yang baru saja ini ada pemain yang here we go ke Manchester City, yaitu adalah seorang Jack Grealish ya. Jack Grealish, pemain berusia 25 tahun ya. Salah satu pemain vital gue bilang di paling tidak 2 musim terakhir ya untuk Aston Villa, terutama musim lalu yang cukup fenomenal menurut gue, bagaimana perannya mampu mengangkat Aston Villa ini bahkan sempat ya masuk ke papan atas ya dalam beberapa waktu di Liga Inggris ya. Dan ya penampilannya yang cukup bagus menurut gue, sangat wajar akhirnya Jack Grealish pun dipanggil ya menjadi salah satu punggawa Three Lions timnas Inggris di Euro kemarin. Perannya pun menurut gue juga cukup baik ya, cukup bagus, sekalipun bukan termasuk starter ya, karena memang beberapa kali Jack Grealish ini tampil dari bangku cadangan, tapi dia ini dengan cukup bagus katakanlah ya, mampu beradaptasi, bahkan mampu memberikan kontribusi kepada timnas Inggris ya, yang akhirnya ya kita tahu berakhir sebagai runner up di kandang sendiri ya. Jack Grealish ya seperti kita ketahuin ya, lebih banyak sering beroperasi di sayap kiri katakanlah. Ya pemain yang menurut gua ini kan, kalau gua ngelihat ya transfer historinya ini, dia memang ya berasal dari Aston Villa ya. Kalau gua ngelihat dari transfermarkt.com ini ya, ringan amatiran, ya dia ini ya selalu di Aston Villa. Mulai dari Aston Villa itu masih di Championship bahkan ya, sampai dengan promosi, dan ya mampulah katakanlah memberikan kontribusi yang sangat vital sih menurut gua terhadap tim ya. Cuman ya menurut gua harganya ini kan, kalau dari Fabrizio Romano mengatakan kurang lebih sekitar 100 juta ya. Sementara market value-nya sendiri itu kurang lebih ada di angka 65 juta ya. Dan menurut gua ada gap yang cukup besar, itu hampir 50% gapnya ya katakanlah ya. Jadi dari 65 ini kan kalau mau ke 100 harus tambah 35 ya. Setengahnya 65 itu kan 30, sekian. Jadi ya kurang lebih harus menambah value yang cukup banyak lah, uang yang cukup banyak ya. Pun juga gajinya ini dikabarkan kan juga cukup tinggi ya. Konon katanya kabar yang ada sekarang ini sekitar 400 ribu, yang menurut gua sih ya cukup tinggi ya. Ini pemain yang menurut gua cukup spesial, dan again sih gua sih cukup heran ya katakanlah ya. Kenapa? Karena tadinya gua pikir Manchester City ini lebih membutuhkan sosok pengganti dari Kun Aguero ya, Sergio Aguero ya. Tadinya gue berpikir seperti itu, tapi ternyata yang dilakukan justru bukan mengincar katakanlah seorang penyerang, karena kalau sekarang ya gue ngeliat ini kan hanya ada seorang yang center forward murni, itu hanya seorang Gabriel Jesus ya katakanlah. Sementara pemain lain ini kan tidak ada yang menempati posisi seperti Gabriel Jesus. Dan kalau kita lihat juga katakanlah posisi daripada seorang Jack Grealish ini kan lebih sering beroperasi di sayap kiri ya katakanlah. Dan kalau gua ngelihat ini ya, ini sambil gua cek, sorry kalau agak putus-putus karena gua harus cek juga. Di sayap kiri ini kan mereka left winger katakanlah ya, ada Raheem Sterling ya, ada Phil Foden. Dan menurut gua ya ini kan juga cukup maksudnya ada Phil Foden yang kualitasnya cukup baik ya, pun juga ada seorang Raheem Sterling di sana, tapi mereka tetap masih mau mendatangkan seorang Jack Grealish. Bahkan kalau kita mau melihat karena Jack Grealish juga bisa dimainkan di beberapa posisi ya. Kalau kita mau lihat secara lebih luas sedikit ya, di situ kan mereka masih punya pemain-pemain lain ya, seperti untuk attacking midfielder yang di tengah ya, ada Bernardo Silva, ada Kevin De Bruyne, ada ya bahkan seorang Ilkay Gundogan pun juga masih bisa ditarik sebagai seorang AMC. Maksud gue begini, ini akan jadi sesuatu yang gemuk katakanlah ya bagi Manchester City di lini tengah.
Gua sih ringan amatiran suspek ini ya. Sepertinya untuk musim depan mungkin ya seorang Pep Guardiola ini akan memainkan ya banyak pertandingan menggunakan false nine ya. Artinya tidak ada striker murni yang dipasang di situ. Karena ya ini benar-benar sangat gemuk sekali nih, dan sampai sekarang kan belum ada berita ya siapa-siapa yang akan dikeluarkan ya katakanlah dari Manchester City. Kalau gua ngelihat di sayap kanan ada Ferran Torres, ada Riyad Mahrez, pun ada seorang Patrick Robert ya katakanlah nih pemain mudanya gitu loh. Ya hanya seorang Gabriel Jesus, dan banyak juga yang selentingan mengatakan oh ya mungkin Manchester City masih tetap akan berusaha untuk mendatangkan Harry Kane. Begini, Manchester City baru saja mengeluarkan 100 juta ya untuk mendatangkan seorang Jack Grealish, dan belum jelas nih siapa yang akan dikeluarkan. Artinya income itu masih belum jelas ya, ringan amatiran ala gue ini yang gue ketahui ya. Mungkin kalau ada informasi lebih bisa dikasih tahu di komen. Nah, sekarang berapa sih value dari seorang Harry Kane ini? Lebih dari 100 ya, katakanlah diminta berapa? 125 oleh Daniel Levy, Tottenham Hotspur. Ya, dan ini kan jangan lupa kita nih masih dalam masa pandemi gitu ya. Masih ada imbas dari pandemi yang terjadi musim lalu. Maksud gue bagaimana? Maksudnya semua klub ini lagi dalam keadaan sulit ya. Dan gue yakin pun sekaya-kayanya Manchester City, mereka pun juga sebenarnya tekor katakanlah ya dari apa yang terjadi musim lalu. Banyak ya merchandising dan lain-lain, walaupun mereka juga nggak besar sih. Maksud gue kalau dibandingkan kayak Manchester United, merchandising yang mungkin tidak seheboh atau sebesar Manchester United, tapi still mereka dari sisi income itu banyak mengalami penurunan. Dan menurut gue dengan keadaan yang seperti ini, mereka baru saja mendatangkan pemain dengan nilai yang sangat luar biasa 100 juta ya. Gua sih ringan amatiran tidak yakin ya mereka akan push lagi untuk mendatangkan seorang katakanlah Harry Kane dengan harga lebih dari 100 juta ya. Kalaupun itu terjadi, berarti memang Manchester City ini kayaknya minta ampun gitu loh. Karena again sih ya, di masa sulit seperti ini mereka bisa mendatangkan 2 pemain, katakanlah kalau bener ya Harry Kane, 2 pemain dengan harga lebih dari 200 juta. Bandingkan dengan Manchester United ya. Bagaimana kita ini mendatangkan Jadon Sancho senilai 85 katakanlah, lalu seorang Rafael Varane dengan seharga 40 juta, total aja udah 100 berapa? 25 ya kurang lebih. Itu kita dapat 2 pemain ya, Jadon Sancho dan juga Rafael Varane. Pun Tom Heaton yang kita datangkan dengan gratisan, itu nggak usah dihitung lah katakanlah, cukup 2 pemain ini, let's say gitu ya. Bandingkan dengan Manchester City gitu loh, mereka mendatangkan 100 juta 1 orang pemain. Ini kan sangat luar biasa gitu menurut gue ya. Tapi again sih, so far selama ini yang gue lihat ya dari Manchester City musim ke musim, pemain yang didatangkan itu adalah pemain yang dibutuhkan oleh siapa? Pastinya oleh Pep Guardiola ya. Dan bukan tidak mungkin Jack Grealish ini juga seorang yang itu tadi ya, yang dibutuhkan oleh Pep Guardiola untuk mengisi sistem permainannya yang akan dia tampilkan bersama Manchester City musim depan gitu loh. Karena gue sih sering tidak melihat Manchester City ini mendatangkan pemain yang seperti kayak Manchester United ya, ada missing kontak katakanlah antara manajer dan juga manajemen gitu katakanlah ya. Dan ini bisa jadi memang ya itu tadi, ini memang masuk rencana, dan ya katakanlah gue sih again ya tidak yakin seorang Harry Kane ini benar-benar akan mendarat di Manchester City melihat apa yang mereka lakukan di bursa ini dan juga waktu yang semakin pendek ini ya. Memang masih ada kemungkinan pastinya, tapi menurut gua kemungkinan itu kecil, dan ini sudah terlihat bagaimana Harry Kane yang tadi sempat mogok sekarang mulai ikut latihan. Ya menurut gua ini merupakan petanda. Cuman ya itu tadi ya, pastinya dia juga akan dengan ogah-ogahan gitu lah. But anyways, kalaupun memang nanti Harry Kane datang, berarti Manchester City betul-betul akan menjadi tim yang menurut gua cukup menakutkan gitu ya. Kalau kita ngelihat dari sisi pemain ya, dari sisi pemain belakang, kalau kita lihat dari sisi kiper Ederson, ya menurut gua ya sebenarnya sih nggak begitu spesial ya, tapi lebih tertolong bagaimana lini belakang ya, ada Ruben Dias, Laporte, Nathan Ake yang musim depan sudah bisa tampil lebih reguler ya, karena musim lalu sempat cedera gitu ya. Ada Zinchenko, ada Cancelo, ada Kyle Walker di belakang, sosok-sosok pemain-pemain yang menurut gue pemain-pemain kelas 1 gitu ya. Di tengah ya menurut gue Fernandinho 36 tahun masih di sana ya. Artinya ini bagaimana dressing room
faktor non teknis berusaha untuk dipertahankan dulu oleh seorang Pep Guardiola ini, karena ya Fernandinho kapten walaupun sudah 36 tahun. Ya ada Kevin De Bruyne, pemain favorit gua ya katakanlah ya, karena ya dia punya visi, dia punya skill, ini bisa dikatakan komplit gitu ya. Pun dengan nanti kedatangan seorang Jack Grealish ya. Di lini depan ada Sterling, ada Ferran Torres, ada Riyad Mahrez. Ya ini cukup apa sih, cukup menarik ya, yang kita akan lihat untuk Manchester City, karena menurut gua dengan apa yang diraih musim lalu, mereka jadi juara Liga Inggris, mereka jadi runner up Liga Champions, ternyata mereka masih cukup aktif, masih cukup berambisi. Bisa dilihat dari ini tadi ya, pergerakan di bursa transfer ya, mereka tidak begitu aktif banget. Maksud gue aktif banget adalah mendatangkan banyak pemain ya, atau menjual banyak pemain, tapi mereka benar-benar mendatangkan pemain yang menurut gue ringan amatiran ini dibutuhkan oleh siapa? Oleh Pep Guardiola dalam sistemnya yang akan dia bangun musim depan ya. Well, menurut gue Manchester City akan jadi tim yang menakutkan sih musim depan. Mungkin ya pastinya salah satu kandidat kuat untuk menjadi juara Liga Inggris ini, ringan amatiran ala gua ya. But still in football nothing is impossible. Sir Alex sudah menunjukkannya selama 26 tahun, karena dalam 26 tahun itu kita juga bukan tim yang paling bagus ya. Kalau kita lihat sering sekali kita ini bukan tim yang paling bagus in terms of, maksud gua dalam hal kualitas individu per pemain ya, karena ya kita pernah ada Chelsea di sana, kita pernah ada katakanlah Liverpool yang punya skuad lebih bagus, Newcastle juga begitu. Tapi ya Sir Alex mampu menggunakan ya itu tadi ya, memaksimalkan kemampuan kapasitas pemainnya yang ada. Dan menurut gue ini yang tetap akan berlanjut. Memang perbaikan skuad itu perlu, karena itu tadi, kalau ada yang bilang ya Jadon Sancho, Rafael Varane terlalu mahal, bla ya kita lihat pesaing kita Manchester City, mereka 100 juta datang Jack Grealish. Kalau kita hanya ingin ya tawar-menawar kayak harga pasar Jadon Sancho sampai dengan 50 atau bahkan 40 juta, sementara Dortmund sedemikian ngototnya, ya gak akan kejadian ya. Padahal Jadon Sancho masuk di skema Ole Gunnar, dan ini sudah di approve katakanlah oleh seorang Murtoh gitu. Jadi menurut gua ya nothing wrong with mendatangkan Jadon Sancho senilai 85 juta, karena memang kebutuhan gitu loh. But again, balik lagi, Jack Grealish, here we go. Ya menurut gue ini ya 2 minggu terakhir ini katakanlah menuju kick off, ini akan sangat menarik dinantikan ya, siapa-siapa saja yang akan didatangkan, karena kan pergerakan bursa transfer dari Liverpool katakanlah ataupun Chelsea berusaha untuk mendatangkan Romelu Lukaku juga dengan harga gila ya. Karena kenapa menurut gue itu tadi, karena kebutuhan ya. Tuchel ini memang ya strikernya siapa menurut gue, Giroud Chaps gitu ya. Terus siapa? Werner kita tahu kualitasnya seperti apa, baik di timnas maupun juga di Chelsea musim lalu ya. Ya mereka butuh striker gitu, dan menurut gue ya Chelsea salah satu tim kaya juga, jor-joran juga. Apakah mereka akan mampu mendatangkan Lukaku dengan harga yang menurut gue unrealistic sih, to be honest ya. Tapi ya again, kebutuhan pasar ya. Mereka butuh waktu semakin singkat, ya wajar Inter Milan pasang harga tinggi selangit ya. But anyway, akan menarik ini, here we go selanjutnya. Kalau gua sih ringan amatiran sepertinya agak kecil, semakin kecil katakanlah peluang Manchester United untuk mendatangkan pemain. Sudah bolak-balik gua bahas, but ya anyway, Jack Grealish, here we go. Kita lihat impact-nya di Manchester City. Mungkin sudah bisa dipakai main weekend ini di Charity Shield, we'll see. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Dukung terus Football Belanda. Assalamualaikum.